Nah, ini ikan gurami saya yang sudah berumur 100, kurang lebih 105 atau 110 hari. Ini dulu saya beri larva gurami 4.500 mulai dari telur. Sampai sekarang saya belum tahu jumlahnya. Kayaknya ini sangat banyak sekali, teman-teman. Kita buktikan dengan cara memberi makan. Diberi makan langsung habis. Coba kita lihat. Nah, itu ya. Ya. Nah, itu. Banyak sekali ini, teman-teman. Saya masih tetap memakai kucuran atau dari air tandon, cepat habis. Kita kasih lagi. Jadi kalau memberi makan pagi dan sore jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, karena ikan itu diberi makan berapapun habis, tapi efeknya nanti kantong perutnya itu tidak muat sehingga mengakibatkan kematian dengan kantong perutnya itu meletus, teman-teman. Kita coba yang sebelah sini. Nah, ini lahap sekali kalau pagi. Jadi kalau kita memelihara ikan gurami, kalau memberi makan itu tepat waktunya, misalnya pagi jam 7 atau jam 6, ya jam 6. Kalau kelewat 1 jam atau 2 jam, ikan gurami itu tidak mau makan. Seperti orang kalau makannya telat itu bisa sakit mah. Jadi ikan juga begitu, teman-teman. Nah, ini sudah kita kasih makan segini ya sudah. Jadi jangan diberi makan terus, itu akan berakibat suatu kematian. Nah, ini sudah diberi makan. Kita pindah ke kolam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Adi Channel. Hari ini dalam kegiatan review bibit ikan gurami atau larva gurami yang kini sudah berusia 14 hari. Nah, kolam ini, teman-teman, saya isi larva gurami 5.000 bibit ekor larva gurami. Sepertinya kolam ini tidak ada ikannya. Karena apa? Karena ikan-ikan itu atau bibit ikan gurami itu bersembunyi di balik genteng-genteng itu, teman-teman. Iya. Jadi ini saya mau kasih makan cacing sutra, karena cacing sutranya sudah habis bersih. Tapi sebelum saya memberi makan bibit ikan gurami yang masih umur 14 hari ini, saya akan memberi makan ikan-ikan gurami saya yang ada di kolam lain, yaitu yang ada di kolam pembesaran. Oke, kita beri makan, teman-teman. Nah, ini gurami yang besar, saya kasih makan 781 min 3 ini, teman-teman. Coba, ini di pagi hari, biasanya sehari 2 kali saya kasih makan, pagi dan sore. Kita coba, kita lihat reaksinya, teman.
Nah itu guraminya, langsung disantap. Ini selain saya kasih 781min3, juga saya kasih daun-daunan, yaitu daun singkong. Itu cara dia makan. Nah, ikan-ikan ini sudah berusia kurang lebih 8 bulan dari pembesaran. Kalau dihitung dari telur kurang lebih 10 bulan. Jadi ikan gurami itu bisa dipanen kalau mulai dari telur, penetasan menjadi larva, kemudian menjadi bibit, itu kurang lebih 14 bulan teman-teman. Ya lama sekali ya. Langsung habis peletnya. Oke, kita memberi makan bibit ikan gurami yang lain. Nah, ini ikan gurami saya yang sudah berumur 100, kurang lebih 105 atau 110 hari. Ini dulu saya beri larva gurami 4.500 mulai dari telur. Sampai sekarang saya belum tahu jumlahnya. Kayaknya ini sangat banyak sekali teman-teman. Kita buktikan dengan cara memberi makan. Diberi makan langsung habis. Coba kita lihat. Nah itu ya. Ya. Nah itu banyak sekali ini teman-teman. Jadi ini saya masih tetap memakai kucuran atau dari air tandon. Nah ini cepat habis. Kita kasih lagi. Jadi kalau memberi makan pagi dan sore jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, karena ikan itu diberi makan berapapun habis. Tapi efeknya nanti kantong perutnya itu tidak muat sehingga mengakibatkan kematian dengan kantong perutnya itu meletus. Kita coba yang sebelah sini. Nah ini. Lahap sekali kalau pagi. Jadi kalau kita memelihara ikan gurami, kalau memberi makan itu tepat waktunya, misalnya pagi jam 7 atau jam 6, ya jam 6. Kalau pelewat 1 jam atau 2 jam, ikan gurami itu tidak mau makan. Seperti orang kalau makannya telat itu bisa sakit mah. Jadi ikan juga begitu teman-teman. Nah ini sudah kita kasih makan segini ya sudah. Jadi jangan diberi makan terus, itu akan berakibat suatu kematian. Nah ini sudah diberi makan. Kita pindah ke kolam yang lain. Nah kalau kolam yang ini sudah berusia kurang lebih 4 bulan teman-teman. Jadi sudah kurang lebih 3 jari atau 4 jari. Coba kita beri makan ya. Ini masih dikasih 781min1. Nah itu. Jadi gitu cara memberi, cara merawat ikan gurami.
kita tidak seperti merawat ikan lele gitu, bisa disedot dengan makanan sebanyak mungkin, ikannya bisa cepat besar. Ikan gurami tidak bisa. Ikan gurami itu butuh waktu kurang lebih 14 bulan mulai dari telur, atau 10 bulan mulai dari bibit yang usia 60 hari atau 70 hari. Itu bisa dipanen menghasilkan kurang lebih 1 ekor 500 gram atau setengah kilo. Ini sudah berusia 4 bulan lebih ini. Sehat sekali ya teman-teman. Kita pindah ke sana. Nah, kalau kita memberi makan itu jangan bergerok, harus menyebar makanannya biar terbagi dengan yang lain. Nah, itu coba kita lihat. Kalau pagi makan tepat waktu, kalau jam 6 ya jam 6, jangan lebih. Kalau lebih nanti bisa sakit mah ikannya. Ini kalau sudah pembesaran tidak banyak merawat, beda dengan mulai dari telur menjadi larva, itu sangat rentan sekali, butuh perawatan yang khusus. Nah, sudah habis ya, cepat sekali. Kita pindah ke kolam lain. Nah, kalau kolam yang ini juga usianya sama dengan yang tadi, kurang lebih 4 bulan lebih. Jadi ini tugas saya itu tiap hari pagi dan sore memberi sentrat 781-1. Saya beri kurang lebih 100 gram pagi, sore juga 100 gram. Ini jumlahnya 1000 ekor. Ini besarnya sudah kurang lebih 4 jarian teman-teman. Jadi kemarin sudah saya cek dan sekarang tidak, saya hanya memberi makan saja. Jadi kegiatan saya itu pagi jam 6 atau setengah 6 memberi makan ikan gurami dari semua kolam-kolam saya. Kemudian siang saya kasih daun singkong, dan sore saya kasih pelet lagi. Itu terus teman-teman sampai 14 bulan ini nanti. Sudah cukup yang ini. Nah, ini daun singkong untuk stok makan cemilan ikan gurami saya. Jadi di kebun ini saya tanami banyak daun singkong. Daunnya saya berikan kepada ikan gurami. Nanti singkongnya saya makan sendiri. Oke teman-teman, kita kasih daun singkong ya. Nah, itu daun singkongnya langsung dimakan teman-teman. Coba kita lihat daunnya bergerak-gerak, itu berarti di bawahnya itu ada ikan yang sedang makan daunnya. Dan mulai kerowak-kerowak daunnya ya, sangat suka sekali ikan gurami dengan daun singkong teman-teman. Nah, ini dalam beberapa menit saja daun singkong ini habis ini. Dimakan itu. Oke, kita lanjut untuk review larva gurami yang tadi saya ceritakan umur 14 hari. Let's go. Oke teman-teman,
kita kasih makan larva gurami yang umur 14 hari ini. Ini masih diberi cacing sutra, teman-teman. Jadi bibit ikan gurami itu diberi cacing sutra mulai dari penebaran larva gurami, mulai dari kantong perutnya yang dibawa sejak dari telur itu habis, maka kita beri makan cacing sutra. Tidak perlu banyak-banyak, teman-teman. Karena apa? Karena kalau tidak habis, cacing sutra ini bisa membusuk. Kalau sudah membusuk, maka airnya terkontaminasi. Airnya menjadi bau. Dan kalau bau, airnya bau, maka ikannya mati. Nah, saya tidak pernah bosan membuat video tentang proses penebaran larva gurami itu. Kenapa? Itu sangat rentan dengan kematian. Ini sudah berusia 14 hari, tapi alhamdulillah ikannya masih hidup dan tidak ada yang mati. Coba kita lihat di balik genteng ini, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, itu. Jadi sudah sebesar itu ya. Coba kita yang ini, yang lihat yang ini. Nah, itu. Jadi ikan gurami itu memiliki kepribadian pemalu. Kalau ada orang atau gerakan, dia akan masuk ke dalam genteng-genteng itu, teman-teman. Makanya semakin banyak genteng itu dibuat persembunyian, maka dia semakin tenang. Tuh, lihat yang ini. Nah, itu di balik genteng semua itu. Jadi sepertinya genteng-genteng ini tidak bermanfaat, tapi ini sangat bermanfaat sekali pada proses pembesaran larva gurami, teman-teman. Terus kenapa terjadi kegagalan pada proses penebaran larva gurami? Itu banyak yang tidak mengerti tentang perawatan air. Jadi kita itu kalau merawat ikan juga merawat airnya. Kolam ini kelihatan keruh ya, tapi airnya sangat steril. Nah, itu jadi ikannya kerasan. Kalau airnya steril, tidak bau, ikannya bisa hidup. Tapi kalau airnya itu keruh dan bau, maka bibit larva gurami itu sudah diharapkan tidak bisa hidup. Dan kalau sudah ada yang mati, misalnya 5.000, terus ada kematian 500 misalnya, besoknya sudah habis, mati semua. Karena apa? Karena larva gurami yang mati itu membentuk bangkai ikan, kemudian mengkontaminasi airnya jadi bau, dan bau itu semuanya akan menjadi mabuk. Ludes itu sudah pernah saya alami, teman-teman. Nah, terus kenapa ini saya kasih pembatas atau saya sekat? Nah, ini memudahkan saya sebab dalam memberi makan. Tadi yang sebelah sana sudah saya kasih cacing dan dimakan yang ada di sebelah sana. Dan yang sebelah sini juga saya kasih cacing untuk dimakan yang sebelah sini. Jadi ini jumlahnya 5.000, saya bagi 3, teman-teman. 1.500, 2.000, dan 1.500. Ini memudahkan saya untuk mengontrol kalau pakannya sebelah sini habis. Nah, itu. Maka saya kasih. Coba yang kita lihat yang sebelah sini sudah sebesar apa. Oh, itu kan. Nah, ini ikan gurami yang pemalu. Ini nanti kalau kita tinggal, cacing itu langsung dimakan, ludes habis. Nah, terus kemudian mengapa harus
ada kucuran ini. Inilah yang menggerakkan air supaya menjadi bergerak dan akhirnya terjadi pergantian. Jadi ini air masuk walaupun kecil tetap ada selama 24 jam. Air masuk, nah ini nanti akan memenuhi air, kemudian bisa keluar dari pembuangan itu. Nah sebelah sana itu pembuangan. Jadi kolam ini sifatnya seperti air sungai. Seperti air sungai, walaupun debit airnya kecil tetap bergerak. Itu yang membuat air itu steril, tidak mudah keruh dan tidak mudah bau. Coba kita beri makan yang sebelah sana teman-teman. Nah ini kelihatannya kosong, tidak ada larvanya, tidak ada ikannya, padahal ini jumlahnya 2000 di sini. Kasih makan ya. Jadi teman-teman kalau bikin bibit gurami itu harus punya channel stok yang bisa stok cacing sutra. Kalau tidak, kesulitan kita mencarinya. Sebab cacing sutra itu kalau kita beli di toko jarang ada teman-teman. Coba kita lihat yang sebelah sini. Oh itu alhamdulillah hidup semua. Ini sudah berumur 14 hari. Cacing sutra ini diberikan kepada larva gurami kurang lebih selama 40 hari teman-teman. Kalau sudah 40 hari, mendekat 40 hari, 35 hari, kita latih dengan pemberian pelet. Pelet itu kita rendam di air, kemudian kita bentuk seperti gedukan gitu, kita berikan. Itu cara melatihnya itu nanti. Nah teman-teman, saya tidak pernah bosan mengupload video tentang proses pembibitan ikan gurami. Itu kenapa? Karena setiap pemula yang ingin melakukan atau membudidaya ikan gurami itu sering mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kalau kita berguru kepada seorang petani bibit ikan gurami, itu mereka jarang memberikan informasi. Bahkan informasi atau teori proses pembibitan ikan gurami mulai dari telur, pembesaran larva, pembesaran sampai besar, kalau menurut teori itu tidak sesuai. Jadi kita harus berbagi pengalaman. Semoga video ini teman-teman tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan atau menjadikan ilmu bagi para pemula yang ingin melakukan budidaya ikan gurami, yang punya lahan untuk melakukan budidaya ikan gurami. Sebenarnya tidak terlalu tinggi biayanya dibandingkan dengan proses pembibitan ikan-ikan lain. Kita bikin saja kolam yang sederhana mungkin, yang semurah mungkin. Kolam ini ukurannya 1 kali 1 meter kali 8 meter, tingginya kurang lebih 60 cm. Itu hanya menghabiskan uang 200.000 teman-teman. Sudah kita bisa merawat bibit ikan gurami sampai pembesaran. Kemudian telurnya kita bisa beli di online kalau tidak punya indukan. Kalau kita punya indukan bisa bertelur, itu malah bagus teman-teman. Nah siapa saja yang menemukan video ini, tolong untuk di subscribe, like, and comment supaya menjadi teman saya Pak Diadi Channel yang tidak pernah bosan-bosannya mengupload video tentang budidaya ikan gurami, mulai dari
penetasan telur, kemudian pendederan ke kolam, kemudian perawatan sampai usia 30 hari sampai 40 hari dikasih cacing sutra, kemudian perpindahan dari cacing sutra ke pemberian pelet atau makanan pabrikan, semuanya sudah saya tayangkan di video-video sebelumnya. Jadi kalau bagi pemula yang ingin meniru saya, putarlah video-video saya sebelumnya. Itu semuanya sudah saya upload, mulai dari pembuatan kolam terpal semi tanah sampai pemasangan terpal, kemudian penetasan telur, pembesaran larva gurami, proses pemberian makan, semuanya sudah saya upload dan saya tidak pernah bosan teman-teman. Kemudian teknik-teknik supaya bibit ikan gurami atau larva gurami itu bisa hidup gimana, semuanya temukan di video-video saya sebelumnya. Nah itu saya teman-teman, di pagi hari ini saya mohon maaf bila ada ketidakpantasan di dalam saya membuat video, karena video ini tidak hanya menjadi tontonan, supaya menjadi tuntunan bagi harapan saya itu teman-teman, berbagi ilmu kepada yang lain, bagi mereka yang pemula yang ingin melakukan budidaya ikan gurami. Nah cukup sekian teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan, karena ini akan menghadapi Ramadan, supaya ibadah kita di bulan Ramadan bisa khusyuk. Itu teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan gurami dari Pak DAD Channel.